Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di video kali ini saya membuat sebuah rangkaian conveyor eh, dengan level yang cukup masif, cukup besar, dengan beberapa hal yang ada di dalamnya. Jadi, project ini merupakan smart otomasi sortir barang dan juga otomasi terhadap penyimpanan barang ke bagian dari gudangnya ini, rak-raknya ini. Jadi sebelum itu saya jelaskan dulu. Di bagian pertama sini ada inputnya. Inputnya ini berupa emitter. Outputnya nanti sama seperti yang ada di atas ini. Warnanya ada biru, hijau, dan abu-abu. Nah, lalu pada bagian ini terdapat tiga rak. Tiga rak. Rak pertama ini merupakan rak untuk biru, yang kedua hijau, dan yang ketiga ini terakhir adalah warna abu-abu. Lalu proses pertama setiap kali ada barang lewat itu dia akan di scanning oleh vision sensor. Yang dimana vision sensor ini berfungsi sebagai pembaca warna dari barang yang masuk. Jadi ketika ada barang masuk, seumpama ini berwarna biru, lalu ke turntable akan dibelokkan 90 derajat ke arah kiri, lalu dia akan masuk ke sesi ini, belokan dari jalur utama ke bagian dari uh, otomasi gudangnya. Lalu di sini saya menggunakan semacam tangan robot. Tangan robot ini bergerak menggunakan angka dari 1 sampai 36. Jadi posisi di awal ini adalah posisi 0. Ketika dia bergeser masukkan input 1, maka dia akan pindah ke sebelah kiri sini. Begitupun sama seterusnya dengan 3 rak yang lain. Lalu rak ini ada kiri dan kanan. Saya sudah pasangkan di bagian terakhir pada rak ke-36 ada sensor. Sensor ini akan menunjukkan ketika dia terisi, maka akan dipindahkan ke sisi sebelah kanan. Jadi setelah hitungannya masuk ke 36, angka 37 akan pindah ke sebelah kanan yang sini. Akan masuk di sebelah kanan. 36, 37, 38, 39 hingga seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, barang yang masuk tidak akan selamanya muat di bagian loading barang yang sebelah sini, yang berbentuk letter L ini. Saya juga sudah siapkan di sini conveyor yang akan memutar balik barang tersebut kembali ke awal. Seandainya barang tersebut masih menunggu antrian untuk naik ke bagian rak. Jadi ketika barang di sini tuh kalau tidak salah saya atur maksimal ada di bagian conveyor loading itu 4. Jadi ketika barang yang kelima, dia tidak akan masuk ke conveyor loading agar tidak menumpuk atau bertabrakan. Dia akan diputar sekali lagi sebelah kanan sini, masuk dan diulang lagi dari awal. Harapannya ketika dia sudah masuk ke sini, antriannya sudah berkurang di 3 atau di barang kedua. Dan itu juga berlaku untuk rak kedua dan rak ketiga. Hanya perbedaannya itu di bagian warna saja. Ini untuk rak berwarna hijau dan ini untuk rak berwarna abu-abu. Lalu untuk ladder diagramnya ini cukup banyak. Di sini ada control panel jalur tengah. Jadi jalur tengah ini hanya fokus kepada conveyor yang berada di bagian tengah, yaitu pada lingkaran ini, putar baliknya ini, jalur putar balik. Lalu untuk jalur tengah yang kedua ini fokusnya ada pada vision sensor. Jadi dia jalur tengah yang mengurus bagian vision sensor dan turntable ini. Jadi dia mengurus otomasi membelokkan barangnya. Ada vision sensor, ada TOF. Jadi selama vision sensor mendeteksi warna biru, dia akan menyala selama 9 detik. Dan 9 detik ini fungsinya untuk membelokkan alur dari vision biru, yaitu turntable belok ke kiri, barang dimajukan, terus conveyornya berhenti,
barangnya conveyor beltnya yang turntable-nya kembali lurus. Sama juga untuk ketiga turntable yang ini juga begitu sama, yang ketiga pun juga sama. Lalu kita ke bagian stacker, dan di bagian stacker ini sama. Nah, saya menggunakan fungsi in range ini. Jadi ketika ada maksimalnya 54 sampai 56, lalu juga ada penghitungnya. Nah, ini ada fungsi counternya. Fungsi counter ini akan mengarahkan data. Ini ada counternya, counter barang. Counter barang ini sinkron dengan posisi awal dari stackernya ini, kemana dia akan jalan, ke 0 kah, ke 1 kah, ke 2, ke 3, begitu seterusnya. Nah, kalau tidak salah project ini itu angkanya tidak dimulai dari 0. Oke, data pertama dari 0, stacker hijau juga dari 0. Lalu yang ketiga untuk stacker abu-abu, oke, semuanya masih berada di posisi 0. Sekarang kita coba mulai untuk bagian ininya. Nah, untuk bagian otomasi ini saya hanya perlu menyalakan satu switch. Sebenarnya bisa untuk dikoneksikan ke switch-switch yang lain. Ada ini, tapi saya belum menyalakan di bagian sana. Saya masih fokus untuk otomasinya dulu. Nanti untuk bagian safety-nya di part selanjutnya. Oke, ini abu-abu. Karena dia berwarna abu-abu, maka untuk turntable yang pertama dia tidak akan bereaksi apa-apa, dan yang kedua juga. Lalu ini sudah ada barang biru. Barang biru di sini nanti akan terdeteksi pada vision sensor yang pertama, vision sensor 0, dan dia akan memutar pergerakan. Nah, ini juga ada warna hijau. Jadi ketika warna hijau nanti sampai ke turntable yang kedua, maka turntable akan belok ke kiri. Nah, selama proses antrian ini, selama barangnya belum menumpuk, maka dia akan berhenti dulu sampai nanti dia sudah sampai ke stacker. Jadi dia akan menunggu sampai penuh untuk barang ini supaya jalan. Ini juga bisa sebagai efisiensi energi agar barang itu tidak berjalan terus setiap saat. Mungkin bisa dilihat dari kondisi ini, mungkin hijau yang akan pertama kali menggerakkan stacker karena dia yang paling banyak muncul di sini. Kita akan melihat ke warna hijau. Di sini sudah mulai terjadi penumpukan. Harusnya ini untuk yang hijau kelima dia akan ditolak naik dan dia akan dibuang lurus. Nah, ternyata cuma 3. Jadi yang ketiga sudah naik lurus. Stacker diambil, barang hijau geser ke pertama. Tidak masalah untuk yang hijau yang ini, selama dia masih memutar dia bisa kembali lagi ke awal, masuk antrian dari awal lagi. Sekarang saya akan menunjukkan untuk bagian stacker ini. Pertama barang masuk, lalu berhenti, stacker masuk, ambil, naik, mundur. Di sini saya beri jeda beberapa detik dikarenakan kalau untuk stacker 1, 2 untuk bagian bawah itu perjalanan stacker dari posisi
itu cukup dekat. Sedangkan kalau seumpama dia sudah berada pada posisi maksimal di sini, di paling pojok kiri atas, itu membutuhkan waktu maksimal atau paling lama. Jadi saya spare waktu supaya dia secara otomasi ketika sudah mencapai di pojok paling kiri atas, dia memang butuh waktu lama perjalanan. Oke, biru juga sudah jalan, tapi jumlahnya memang sangat sedikit. Ini juga sudah ada biru yang diputar kembali, mungkin karena tadi saat latihan birunya sudah banyak. Nah, ini juga bisa dipantau melalui digital display bahwa ini jumlahnya sudah 7 ini yang masuk. Oh, 7 ini ternyata saya masih mencantol di project sebelumnya, karena project sebelumnya itu saya buat MB data yang dimana ini terkoneksi ke Modbus-Pol. Mungkin kalau sekarang saya buka Modbus-Pol harusnya ini muncul. Kita sesuaikan dengan posisi file system saat ini 192, 168, 12. Nah, benar. Jadi posisi barang di sini sudah ada 5, ada 4. Kalau tidak salah datanya itu nah, data 2. Banyak nggak muncul ternyata. Sepertinya tadi waktu di bagian awal saya lupa mereset hitungan dari dia counternya, sehingga dia tidak start dari angka 0, tapi dia start dari angka mungkin 4 atau 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sekarang. Oh, mungkin tadi dia start dari angka 1, bukan dari angka 0. Oke, dulu video untuk otomasi rangkaian conveyor otomasi untuk gudang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.